Pace bene, masih di mea culpa. Bacaan dari Markus 7 ayat 1 sampai 13. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Para culprit, sebenarnya saya pikir terang sekali apa yang disampaikan oleh bacaan ini. Yang menjadi persoalan bukanlah bahwa orang-orang Farisi mengikuti kebiasaan para leluhurnya. Yang menjadi persoalan adalah bahwa keinginan mereka mengikuti kebiasaan para leluhur menjadi sandungan, baik untuk mereka dan mereka jadikan sandungan bagi orang lain. Dan ini yang dibahasakan oleh Yesus dengan berkata pada bagian akhir ini, dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Yang menjadi persoalan adalah kebiasaan-kebiasaan itu menjadi seperti tujuan hidup beriman menurut orang Farisi. Demi praktek-praktek yang praktis itu. Seperti seolah-olah itu tujuannya, harus mencuci tangan, bahwa mencuci tangan itu baik adanya, ya. Atau kebiasaan-kebiasaan lain yang dibuat oleh para leluhur, baik, namanya juga kebiasaan baik. Tetapi kebiasaan baik itu dilakukan karena ada nilai lain yang mau dikejar, yang mau dicari. Nah, bukannya kebiasaan itu menjadi sandungan. Oke, atau dengan bahasa lain, bisa kita katakan, sebagaimana Yesus sendiri sudah memakai kata-kata ini, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Berarti sebenarnya yang terutama adalah hati. Orang yang hatinya dekat kepada Allah memuliakan Allah dengan bibirnya. Tetapi orang yang memuliakan Allah dengan bibirnya belum tentu memiliki hati yang dekat kepadanya.
Nah inilah perbedaan pandangan itu tadi. Orang yang memang ingin memberikan damai, membawa damai kepada orang, tidak akan membuat penghakiman berdasarkan kebiasaan-kebiasaannya. Mengapa? Karena pertanyaannya tadi, mereka melihat bahwa beberapa orang murid Yesus makan dengan tangan najis. Lalu mereka mulai menghakimi. Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Yang mereka persoalkan adalah hanya apa yang mereka lihat. Soal tangan najis, apa artinya tangan najis ini? Dan mereka berpikir bahwa kalau sudah cuci tangan, sudah bersih tangannya. Padahal tangan najis menyangkut tindakan-tindakan jahat yang dilakukan oleh secara sadar dengan menggunakan tubuh ini. Dan mencuci tangan memaksudkan menyadarkan orang supaya menghindari kejahatannya. Lalu mereka mengerdilkan maksud mencuci tangan itu menjadi hanya soal kebiasaan mencuci tangan dengan kehilangan makna yang mau dicari. Dan sama halnya dengan ibadat-ibadat kita. Kita mau misa dengan gaya apa? Saya pikir gereja sudah sangat bijak memberi akomodasi. Tetapi yang terutama, hati terarah kepada siapa? Saya pikir ini pertanyaan yang penting juga untuk didalami. Maka bukan hanya soal mulut yang memuliakan Allah, tetapi hati yang dekat padanya. Dan semua itu dilakukan bukan demi kebiasaan-kebiasaan manusiawi yang kita buat. Kebiasaan-kebiasaan itu tetap penting. Sebagaimana tadi, orang yang dekat hatinya kepada Allah memuji juga dengan bibirnya. Orang yang memang ingin merayakan iman akan merayakan imannya dengan baik. Memilih satu dari antara kemungkinan yang disediakan. Tetapi orang yang merayakan ini dan itu belum tentu memang berniat untuk membawa dirinya ke hadapan Allah. Nasihat Yesus ini memang tidak gampang juga dihidupi, tetapi begitulah mengikuti Yesus menuntut kita memiliki standar lebih tinggi dalam hidup kita. Tidak berhenti pada kebiasaan, tetapi mencari makna di balik kebiasaan itu, dan makna inilah yang harus terus diperjuangkan. Kadang ada yang harus kita lakukan di luar kebiasaan demi mempertahankan makna ini. Misalnya seperti jangan melakukan pekerjaan-pekerjaan berat pada hari Sabat. Oke, untuk apa? Supaya orang damai hidupnya, misalnya. Lalu ada orang sakit, supaya damai hidupnya harus disembuhkan. Tetapi bila penyembuhan itu dilarang pada hari Sabat hanya karena dikatakan jangan berbuat apa-apa pada pekerjaan pada hari Sabat, menjadi keliru. Karena tujuannya adalah memiliki hidup bahagia yang terarah kepada Allah. Dan bila keterarahan ini harus diwujudkan dengan penyembuhan, bila penyembuhan adalah cara agar bisa terarah kepada Allah, maka penyembuhan itu dilakukan pada hari Sabat. Demikian juga seperti yang Yesus lakukan. Mana lebih baik? Melakukan yang baik atau melakukan yang jahat? Sebenarnya tuntutan, permintaan Yesus itu sangat terang dan sederhana. Tetapi orang-orang yang kaku, yang mendasari hidupnya yang mengarahkan hidupnya demi adat, bukan demi hubungan yang baik dengan Allah, akan cenderung menolak itu. Dan itu yang dialami oleh Yesus, dan itu yang terjadi juga hingga pada saat ini. Semoga kita menemukan kedalaman dari hidup rohani kita, sehingga kita tahu alasan kita untuk melakukan yang biasa itu, dan alasan kita untuk melakukan apapun yang diperlukan, bahkan bila harus tidak sesuai dengan kebiasaan, agar hidup seperti yang Allah inginkan. Semoga
pace e bene.